Ujiannya berat, jauh dibanding kita ini, gak ada artinya dibandingkan kita ini. Ujian Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang paling tenang adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Nabi adalah orang yang paling tenang karena 1 jam sebelum subuh, bahkan lebih ya, beliau sudah mengoptimalkan dan menentukan. Kata alim ulama, beruntunglah orang-orang yang 1 jam sebelum subuh dia sudah bangun di hadapan Allah, yang dia pikirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini ya 1 jam sebelum subuh kita sudah bangun dan yang kita pikirkan adalah Allah, yang kita ingat adalah Allah, yang menjadi tujuan hidup kita adalah Allah, maka siap-siap Anda. Ya, maka siap-siap hidup Anda akan penuh dengan keajaiban dan keberkahan di hari ini. Kalau seandainya yang dipikirkan bukan selain Allah, maka siap-siap saja ya. Ada banyak hari ini orang ya bangun tidur yang dia ingat selain Allah. Ini ngeri ya. Antum kalau bangun tidur yang antum ingat selain Allah, siap-siap saja hari itu Anda akan hidup dengan penuh dengan masalah. Ya. Jadi kalau kita bangun tidur yang kita ingat selain Allah, yang kita ingat dunia kita, makanya antum kalau bangun tidur gak usah ingat aneh-aneh dulu. Bangun tidur ucapkan saja alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung berbicara dengan hati, ya Allah jadikan hari ini hari aku yang semakin dekat padamu. Wah, kalau orang sudah ngomong begitu di hatinya, Masya Allah, ini adalah orang yang paling benar-benar hamba Allah, yang insya Allah akan menjadi hamba Allah yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi antum belum bangun tidur nggak usah punya target-target yang aneh-aneh. Nanti dulu pikir PR-nya. Wah, ini Abian masih PR nih. Surat Al-Ikhlas 10 yang mau ditulis. Jangan dulu. Wah, ini nanti ada ikop ini. Aduh, ini jangan. Jangan bikin tugas kuliah. Apalagi Ustaz Ahmad mikirin jodoh bangun tidurnya, siapalah jodohku ini. Jangan. Ya, kita ini memikirkan selain Allah, memikirkan masalah-masalah kita. Banyak orang itu ketika dia punya masalah, yang dia pikirkan adalah masalahnya. Padahal yang menyelesaikan masalah siapa? Allah, ya. Maka hari banyak orang-orang yang tertipu. Dia kira dengan pikirannya bisa menyelesaikan masalahnya. Benar, kita harus berpikir, tapi ada skala prioritas dalam hidup ini. Siapa yang paling berhak kita pikirkan, terutama ketika sebelum bangun tidur kita. Kita jangan bangun tidur ya, sebelum tidur saja kita harus ingat Allah. Maka beruntunglah kalau orang itu ada namanya istilahnya apa tuh, berafirmasi ya, memberikan semangat dalam hatinya. Antum pernah gak kayak gitu, santri? Memberikan semangat untuk diri antum sendiri, pernah gak? Antum pernah gak memberi semangat untuk diri antum sendiri? Ngomong dengan antum sendiri pernah gak? Bukan berarti antum berkicau seperti burung gaya orang gili, bukan. Ya, memberikan semangat kepada diri sendiri ini penting, karena ini meyakinkan kita sendiri. Karena tidak ada yang membuat orang itu melesat dan meroket dalam menggapai cita-cita dan impiannya kecuali dia menyemangati dirinya sendiri. Contoh kayak Abia mohon doanya lah ya. Tapi Abia itu sering ngomong dengan diri sendiri. Salah satunya adalah Abia ingin haji di tahun depan. Abia nggak tahu caranya, pas sering ngomong aja. Lagi misalnya di atas sajadah, lagi naik motor, ya Allah pengen haji, ya Allah Engkau yang maha. Ya Allah, Engkau yang memampukan, ya Allah, Engkau yang memberangkatkan, ya Allah, bukan kemampuan saya. Itu begitu harusnya, berdialog dengan diri sendiri, tapi menggantungkannya kepada Allah. Ya, menyemangati diri sendiri. Contohnya anak-anak habis Quran, ya Allah, tahun ini pengen 30 juz, ya Allah. Ya, saya nggak tahu caranya, ya Allah. Yang saya tahu adalah saya menyempurnakan ikhtiar saya, ya Allah. Engkaulah yang memudahkan, ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu, ya Allah. Kalau hamba sekali baca bisa hafal, ya Allah.
apa yang sulit bagimu ya Allah. Bahkan doa-doa orang itu, ya, para alim ulama itu kalau berdoa selalu menyebutkan kekuasaan Allah yang sudah pernah terjadi kepada hamba-hamba Allah. Ya Allah, kalau Engkau mampu menjadikan api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dia berdoanya merangkai ini sampai sana tuh. Ya Allah, Engkau pernah menyelamatkan Nabi Yunus yang tertelan dengan ikan yang besar ya Allah. Ya Allah, Engkau pernah menyelamatkan Nabi Musa yang dikejar Fir'aun di mana lautannya terbelah. Orang-orang terdahulu kalau berdoa seperti itu tuh. Saking mereka apa? Mengagungkan Allah dan meyakinkan dirinya. Kalau seandainya Allah itu mampu menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dengan api yang besar, apa sulitnya bagi Allah hanya untuk memberangkatkan saya dan semua anda semua di sini untuk pergi ke tanah suci tahun depan untuk bisa berhaji. Betul nggak? Ini perkara yang tidak masuk akal ini. Sesuatu yang tidak masuk akal saja mudah bagi Allah. Yang tidak masuk akal bagi manusia. Mana ada di sini zaman sekarang ada lautan yang terbelah menjadi 12 jalan. Ya. Orang tuh kalau berdoa tuh seperti itu, saking yakinkan dirinya dan saking yakinnya mereka doanya akan terkabulkan. Jadi nasihat kepada saya dan santri-santri semua mengingat kembali, pastikan kalau kita bangun tidur yang diingat adalah Allah. Ya, orang antum cobalah kalau tidak percaya ya. Kalau antum bangun tidur, antum langsung ngomong gini dengan Allah. Ya Allah, jadikan hari ini aku semakin dekat padamu ya Allah. Jadikan hari ini aku semakin nikmat ibadahnya denganmu ya Allah. Jadikan hari ini ya Allah, setiap baca Qur'anku ya Allah, membuat ketenangan di hatiku ya Allah. Wah, orang tuh udah kalau seperti itu di hatinya, Masya Allah, siap-siap aja penuh dengan keajaiban dan keberkahan hidup. Jadi kalau merencanakan, pengen nih, pokoknya pagi ini harus untung jual durian. Bagi yang menjual durian ya, bagaimana caranya durian ini laku? Wah, mentang-mentang dalam malamnya jaga durian, langsung pas bangun tidur ingat durian jatuh. Tidak tahu ini bisa bagi jual, ternyata rugi. Kenapa? Durian yang nggak ada rasanya, ya kan? Pada banyak hari ini manusia yang berpikir kalau begini dia bakal untung, yang nggak ada ujung-ujungnya apa? Buntung. Karena kita mohon maaf hanya bisa merencanakan. Allah lah yang menentukan segala-galanya. Allah lah yang menentukan segala-galanya.